Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Bapak Sohibul Iman, Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Haritanu, dan seluruh relawan, aktivis pegiat Jakarta, serta unsur-unsur partai yang seluruhnya hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, sore tadi Jakarta dikirimkan hujan, sehingga tempat ini terasa sejuk dan nyaman pada saat kita semua berkumpul saat ini. Saudara-saudara semua warga Jakarta, saudara-saudara sebangsa, setanah air, dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai golongan, kita semua hadir di Jakarta amat bineka, tapi satu hal yang pasti, di darah kita adalah darah Indonesia dan semangat kita adalah semangat merah putih. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Jakarta. Tadi ditetapkan ketika niat yang lurus, ikhtiar gotong royong dalam makna yang sesungguhnya, dan doa yang terus-menerus dipanjatkan, dan alhamdulillah ikhtiar doa disambut dengan pertolongan Allah yang mengantarkan warga Jakarta pada kemenangan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkannya, dan tak ada pula yang bisa mewujudkannya atas sesuatu yang ditolaknya. Warga Jakarta telah bersuara dengan satu pesan: keadilan bagi semua, keadilan bagi warga Jakarta. Karena itu kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha membolak-balikan hati, sang pemberi kekuasaan juga sang penarik kekuasaan. Untuk itu izinkan kami mengawali dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang telah menjadikan Pilkada DKI sebagai pilkada yang demokratis, yang lancar, yang tertib, yang sejuk, yang damai, dan yang aman. Terima kasih kepada seluruh pendukung, para alim ulama, para habaib, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, relawan yang berada di mana-mana, berderet juru bicara resmi dan juru bicara tak resmi yang ada di mana-mana. Semua yang terlibat, mulai dari Dewan Pakar, seluruh tim pemenangan, yang semuanya gigih meyakinkan warga Jakarta tentang mimpi kita bersama untuk membuat kotanya maju dan bahagia warganya. Terima kasih kepada seluruh unsur partai yang sejak dari awal di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto dan rekan-rekan Gerindra, di bawah pimpinan Bapak Sohibul Iman dan rekan-rekan PKS, Bapak Haritanu Subidibio dan teman-teman di Perindo, begitu juga dengan Pak Zulkifli Hasan dan saudara-saudara di Partai Amanat Nasional, serta Bapak Roma Irama dan rekan-rekan di Partai Idaman yang telah menunjukkan praktek bernegara ketika kami ditugaskan untuk menjalankan amanat bagi perubahan ini. Terima kasih juga kepada KPU dan KPUD, Bawaslu, Panwaslu, Polri, TNI, dan pemerintah yang mengelola pilkada ini berjalan lancar. Dan tidak lupa teman-teman media yang menggandakan pesan-pesan kita untuk seluruh warga Jakarta. Merekalah yang menyambung berita ini kepada masyarakat dimanapun berada. Yang tidak kalah penting, terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Bapak Jarod Saiful Hidayat, dan Ibu Silviana Murni
mitra pilkada selama 8 bulan terakhir ini. Teman berdemokrasi, teman bernegara, ada perbedaan, tetapi kita semua bekerja dengan tujuan yang sama, membuat Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang lebih adil bagi semua. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, mandat telah diberikan. Kalau kita reflektif sebentar, baru sebagian dari kita yang menempatkan pilkada sebagai ruang kesempatan bagi masyarakat untuk mengubah nasib melalui pemerintahan. Pilkada kerap disederhanakan sebagai kontestasi antar kandidat. Akibatnya pilkada sering identik dengan pertarungan praktek politik praktis, dan peristiwanya berujung pada siapa menang siapa kalah. Hasilnya ada pihak yang merasa dikalahkan dan ada pihak yang merasa dimenangkan. Kami dari awal menolak pandangan itu. Bagi kami, seperti tadi juga telah disampaikan, pilkada pertama-tama bukan soal kandidat. Ini bukan soal kami berdua, tapi ini soal hidup dan kehidupan warga di Jakarta. Pilkada adalah momentum bagi warga untuk melakukan koreksi, melakukan perbaikan, melakukan pembaharuan atas pemerintahan. Dalam ruang kesempatan itu, warga berdialog, warga berdebat, warga saling meyakinkan satu sama lain, warga berselisih pendapat, bermusyawarah. Semua itu dilakukan untuk mengambil suara, untuk menentukan siapa yang dipilih untuk mengemban mandat. Yang mendapatkan suara terbanyak bukan pemenang, tetapi pemegang mandat rakyat. Di pilkada kemarin ada yang mendapat suara terbanyak. Suara terbanyak pasangan calon nomor 3, pemenangnya rakyat Jakarta. KPUD tadi telah menetapkan kami berdua sebagai pengemban amanat itu. Dengan selisih suara yang tadi disampaikan, 3,2 menitipkan kepada kami, 2,3 menitipkan pada Pak Basuki. Angka ini bukan menjadi pembeda perjalanan. Ini hanya untuk menentukan kemana mandat itu diberikan. Kami yakin bahwa kesemuanya harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat, bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja. Penetapan KPU menjadi akhir perjuangan kampanye, namun ketetapan itu menjadi penanda awal perjuangan menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan, melunasi semua janji dan memenuhi harapan seluruh warga Jakarta demi kemajuan ibu kota tercinta dan kemajuan seluruh warga di Jakarta. Oleh sebab itu, bagi kami hasil ini bukan milik Anies Sandi. Ini adalah keputusan seluruh warga Jakarta. Kini kita bisa tinggalkan hingar-bingar ketatnya kompetisi. Mari kita tengok hari ke depan dengan optimisme. Kini saatnya kita bergandengan sebagai saudara dalam satu rumah besar, yaitu kota Jakarta. Ikatan yang sempat tercerai, kita ikat kembali. Energi yang sempat terbelah, kita satukan kembali. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Jakarta ini unik dibandingkan kota lain. Selain dia sebagai ibu kota, ini adalah tempat yang dipenuhi dengan sejarah. Setiap titik di kota ini menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui selama ribuan bahkan ratusan tahun. Bahkan gedung ini pun bukan gedung baru. Ini adalah gedung yang usianya sudah amat panjang. Sejak era Sunda Kelapa, sejak era Jayakarta, Batavia, hingga kini Jakarta adalah lokasi yang melambangkan kisah pergerakan peradaban manusia. Jakarta adalah lokasi yang menjadi melting pot bagi seluruh warga Nusantara. Jakarta tumbuh dan hidup dari interaksi antar manusia. Karena itu kami berdua meyakini Jakarta bukan sekedar kumpulan real estate, bukan kumpulan gedung, bukan sekedar kumpulan rumah, bukan sekedar kumpulan sungai, bukan sekedar kumpulan jalan raya, tapi di sini
adalah kumpulan manusia-manusia yang berjiwa, bukan sekedar barang-barang yang tanpa jiwa. Dan Jakarta juga memiliki makna penting bagi kehidupan berbangsa, karena di kota ini tekad satu tanah air, tekad satu bangsa, tekad satu bahasa persatuan ditegakkan oleh para pemuda dari seluruh Nusantara. Di kota ini pula bendera pusaka dikibar tinggikan. Di kota ini pula kemerdekaan diproklamasikan dan gaungnya dikirimkan ke seluruh dunia. Sebagaimana kita ketahui, pada saat kampanye, proses dan dinamika yang ada membentuk ragam opini yang tak selalu mencerminkan kenyataan. Kita mengerti bahwa mengambil keputusan itu tidak mudah. Namun dinamika yang berkembang, saya berharap, kami berdua berharap, ini dipahami sebagai kompetisi konsepsi. Proses itu adalah dinamika yang memperkaya kenyataan kebinekaan, bukan dinamika yang mengubah kebinekaan. Malah kalau dalam pandangan kami, dinamika itu menjadi bukti bahwa kenyataan kebinekaan kita mampu menjadi alas bagi suatu demokrasi yang sehat, bermartabat dan damai. Ide dan gagasan diartikulasikan dengan cara damai. Ini adalah prinsip dasar demokrasi, dan Jakarta membuktikan bisa melakukan prinsip paling dasar dalam demokrasi itu. Kami berdua merasa perjalanan ini sebagai perjalanan spiritual. Kami menemukan kenyataan-kenyataan di Jakarta yang tak mencerminkan keadilan. Ada rasa haru, ada rasa bangga, ada rasa optimis terhadap masa depan kita saat kita melihat warga bekerja untuk menghadirkan kesempatan dan keadilan. Bapak Ibu semuanya, kami tegaskan bahwa